Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Secara Sederhana. Hari ini kita coba membahas secara sederhana strategi perang harga, sebuah bahasan yang ada dalam manajemen pemasaran. Dan sebenarnya video ini adalah sebuah video yang dibikin untuk menjalankan janji saya. Jadi janji saya sebelumnya adalah di video pada penetapan harga, kalau nggak salah. Saya bilang nanti akan ada video tentang strategi perang harga, dan hari ini alhamdulillah kita coba membahas mengenai strategi perang harga. Apa sih strategi perang harga? Secara sederhana, strategi perang harga adalah sebuah strategi, sebuah cara, sebuah metode di mana cara ini menggunakan taktik untuk memenangkan persaingan, gitu ya. Tujuannya adalah dengan cara memenangkan persaingan dengan melakukan penurunan harga dengan agresif gitu, misalnya dengan cara penurunan harga secara besar-besaran gitu, sehingga akhirnya nanti tujuannya adalah tadi kita bisa jualan dengan jumlah yang banyak, mungkin keuntungan sedikit tapi jumlahnya banyak gitu ya. Tapi sekali lagi di balik itu juga, selain kita ingin menjual dengan jumlah yang banyak, kita bisa menarik konsumen supaya konsumen beralih kepada kita. Ujung-ujungnya juga sebenarnya perang harga ini adalah untuk membunuh atau mematikan kompetitor gitu. Jadi ini makanya disebut sebagai perang harga. Jadi ada sebuah tindakan, ada sebuah strategi, ada sebuah cara gitu ya yang dipakai perusahaan yang tujuannya adalah supaya jualan banyak, mendapatkan keuntungan banyak, tapi ujungnya balik lagi, di balik semua ada niat dari perusahaan untuk menyingkirkan lawan mainnya yang ada di perusahaan, para kompetitor-kompetitor ini, gitu ya. Dengan cara bisa banyak ya, bisa dengan cara bikin iklan yang bagus gitu ya, atau mungkin kita bisa bikin cara yang lain, tapi dalam hal ini konteksnya kita coba untuk menurunkan harga sebagus mungkin gitu ya, supaya kita bisa tetap mendapatkan keuntungan, tapi kita bisa menarik konsumen supaya beralih kepada produk yang kita tawarkan atau jasa yang kita tawarkan. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi perang harga? Pertama, pasarnya sangat kompetitif. Jadi barang yang dijual di pasar yang sesuai atau sama seperti barang atau jasa yang kita punya, perusahaan produksi itu jumlahnya banyak gitu, sangat beragam, sehingga akhirnya kita perlu membuat strategi untuk memancing konsumen beralih ke kita dengan cara yang tadi, penurunan harga. Berikutnya adalah adanya banyak perusahaan kompetitor gitu ya, sehingga akhirnya kita mungkin bukan menjadi pimpinan pasar, tapi meskipun kita jadi pimpinan pasar juga para pendatang baru ini bisa mengalahkan kita. Nah, untuk gimana caranya kita bisa tetap menjadi pimpinan pasar gitu ya, atau gimana cara kita bisa menjadi pimpinan pasar ya, ini dilakukan dengan cara yang tadi, perang harga. Lalu berikutnya, perang harga dilakukan karena perusahaan ingin memperluas pangsa pasarnya. Jadi pangsa pasar mau lebih lebar lagi gitu ya. Jadi jumlah konsumen yang pakai produk kita atau jasa kita jadi makin banyak. Begitu kita punya konsumen yang banyak, ini akan lebih mudah buat kita nanti membuat mereka menjadi pelanggan gitu ya, sehingga nanti kita bisa membuat konsumen yang mau punya loyalitas yang tinggi gitu ya, sehingga nanti kita bisa naikkan harganya dikit-dikit lah gitu ya. Lalu berikutnya adalah kenapa terjadi perang harga gitu ya, karena perusahaan ingin menghindari kebangkrutan gitu. Jualan mungkin ada tapi nggak banyak gitu loh, sehingga akhirnya labanya kurang bagus gitu. Nah, untuk bisa bikin labanya bagus, kita bisa bikin produk terus-terusan, perusahaan tetap jalan, bisa bayar gaji, ya itu kita lakukan penurunan harga biar nanti kita dapat keuntungan tetap terus, dengan sedikit-sedikit nanti naikin lagi sehingga nanti bisa memperbaiki likuiditas harapannya gitu ya, memperbaiki likuiditas dari perusahaan. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan gitu ya dalam perang harga ini. Yang pertama, tujuan dari strategi. Apa sih tujuan dari strategi? Meningkatkan pangsa pasar atau mengalihkan saing. Jadi kita perlu tahu dulu nih, kemana nih arahnya nih. Kita nggak ngomongin bagaimana menyingkirkan pesaing, tapi kalau misalnya kita ingin meningkatkan pangsa pasar supaya lebih besar, jualannya lebih banyak, ya berarti kita harus melihat dari sisi sudut itunya dulu, gitu ya. Jangan sampai nanti kita salah dari tujuannya. Lalu berikutnya, strategi atau taktik yang kita pakai apa nih?
gitu ya. Ada banyak yang bisa kita pakai. Yang pertama kita bisa bikin program diskon atau mungkin program promosi gitu ya, atau mungkin program loyalitas. Jadi hanya untuk beberapa pengguna yang udah sering pakai produk kita, atau mungkin kita hantem gitu ya dengan cara tadi agresif, dengan cara menetapkan harga yang rendah. Ini perlu diperhitungkan mana yang harus kita pakai gitu ya, karena tujuannya beda-beda. Kalau penetapan harga rendah ya berarti kan kita ngomongin peningkatan pangsa pasar gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin program loyalitas, kita bikin konsumen yang pernah beli atau sudah repurchase menjadi tetap ada di sini, berarti kita mengalahkan pesaing. Jadi sekali lagi jangan sampai salah pemilihan taktik atau strateginya. Berikutnya kita juga harus tahu resiko dan tantangannya. Resikonya apa? Resikonya ya mungkin marginnya akan menjadi kecil, karena biasanya kalau kita jual harganya mahal, keuntungan kita gede. Tapi kalau misalnya kita jual dengan harga lebih murah, berarti keuntungan kita jadi menyusut kayak gitu. Lalu berikutnya tantangannya adalah perang harga yang mungkin berkelanjutan gitu. Mungkin kita hari ini bisa mengalahkan kompetitor, tapi nanti suatu waktu kompetitor akan mengalahkan kita juga gitu. Jadi akan ada balas dendam dan itu kan berlanjut terus gitu. Dan kita juga harus tahu bahwa bukan cuma harga doang yang membuat konsumen beli ke kita. Jadi kalau konsumen beli ke kita bukan karena harganya murah doang, tapi juga karena ada kualitas yang bagus. Jadi kita jangan sampai melupakan bahwa ada persepsi dari konsumen yang bilang bahwa beli barang itu bukan cuma murah doang, tapi harganya sesuai dengan kualitasnya gitu ya, atau mungkin kualitasnya lebih bagus, harga nggak masalah kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Ini ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Lalu berikutnya kita juga harus memperhatikan juga pendekatan yang efektif dilakukan dengan cara seperti apa gitu. Berfokus kepada biaya tadi, penekanan biaya, atau mungkin pada volumenya, atau pada inovasinya, atau diferensiasinya. Jadi kita bisa bisa melihat dari situnya gitu ya, untuk menjalankan strategi ini gitu. Lalu berikutnya, alternatif yang kita berikan dalam perang harga ini apa gitu loh. Jadi jangan cuman berdiri sendiri kita jualan murah gitu. Tapi juga kita harus bisa ngasih sesuatu yang lebih. Misalnya harganya murah tapi value-nya tinggi gitu. Atau harganya murah itu tidak kita jual kepada konsumen yang berpikiran harga murah kualitas jelek gitu loh, tapi kita menyasar kepada segmentasi pasar yang lain yang mungkin hanya berpikir bahwa beli barang yang penting murah gitu kayak gitu. Jadi kita coba untuk secara penuh gitu ya, bukan cuman ngomongin jual murah doang, tapi kepada siapa, alasannya apa, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah yang harus diperhatikan, aspek pentingnya adalah kita jualan dengan cara apa penerapannya di pasar. Apakah dengan cara kita memperbesar retail kita gitu ya, kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produk kita, atau kita menggunakan platform online gitu dengan menggunakan teknologi. Gitu. Jadi kita perlu lihat juga ini gitu. Yang mungkin awalnya kita nggak menggunakan marketplace, jadi menggunakan marketplace, lalu juga dengan pemilihan marketplace-nya di mana gitu, karena biasanya marketplace itu kan ada pengguna setianya gitu ya, misalnya ibu-ibu lebih condongnya ke X dibandingkan ke platform Y kayak gitu-gitu. Jadi kita perlu lihat di situnya, bermain di mana kita nih dalam penggunaan platformnya gitu ya. Ini beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, tapi juga kita nggak boleh bilang harga murah, harga murah, harga murah. Tapi kita nggak mikirin resikonya, konsekuensinya. Kita bisa jual harga murah, tapi nggak bisa terus-terusan gitu. Kenapa? Karena sekali lagi harga murah itu kan berarti kan ada yang dikorbankan. Setidaknya marginnya kita dikorbankan. Kita nggak bisa dapetin uang banyak, tapi kita tekan margin, tujuannya adalah untuk bisa tetap jualan, tapi dengan jumlah yang banyak. Nah, kita juga harus mikirin itu. Menentukan harga yang murah ini, sekali lagi, angka yang penting sebenarnya gitu ya. Cuma kita harus lihat dulu seberapa lama ini dijalankan gitu ya. Sehingga ini kita bisa melihat juga apakah jangka panjang ini berdampak buruk apa jelek, apa bagus gitu ya. Jadi kita harus melihat ini dulu gitu loh. Sehingga nanti kita nggak salah ambil jalan seperti itu. Ini adalah yang resiko yang selanjutnya. Resiko begitu kita ngambil keputusan, resiko ini juga harus kita perhatikan. Nah,
Ada beberapa hal juga yang nanti juga harus diperhatikan, yaitu beranalisis biaya gitu ya. Kita juga harus melihat bahwa yang namanya bahan baku naik turun, yang namanya biaya produksi juga naik turun, kita harus mikir juga. Jadi harga barang tentunya ongkos produksinya juga naik turun juga. Lalu berikutnya adalah margin keuntungan dari perusahaan tuh harus diperhatiin juga gitu loh. Jadi jangan sampai kita kerja bakti, artiannya adalah kita kerja 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 tapi nggak kaya kaya gitu, ya. Ini harus kita pikirin juga. Berikutnya adalah kita harus aware bahwa pasar berubah. Oleh karena itu kita harus tetap riset pasar dan menganalisa pasar gitu ya. Berapa harga pesaing, bagaimana permintaan, pergeseran dari selera pasar, segala macam gitu ya. Lalu juga kita juga harus menguji harga dan feedback dari konsumen. Konsumen membutuhkan apa, kita harus siap berubah untuk itu gitu ya. Lalu berikutnya adalah mempertimbangkan faktor eksternal gitu ya, seperti tren ekonomi gitu ya, ada perubahan keinginan pasar untuk menjadi sustainable gitu, misalnya mau hidup sehat tanpa gorengan misalnya kayak gitu ya. Ini sudah mulai banyak digembar-gemborkan di Eropa, atau mungkin emisi yang berhubungan dengan rumah kaca dan seterusnya gitu, kita harus lihat itu juga. Lalu berikutnya adalah tetap harus adanya evaluasi rutin gitu ya, sehingga akhirnya kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga akhirnya nanti uh, produk kita harganya tuh masih bisa tetap kompetitif di pasaran gitu loh. Jadi bukan cuman murah sekali pasar berubah jadi aut-autan gitu ya, karena kita bikin produk dengan harga yang murah, tapi berikutnya kita tenang-tenang aja. Tapi ingat ya, sekali lagi ini kan perang gitu. Berarti kalau kita melakukan sesuatu, kompetitor akan melakukan sesuatu juga untuk balik nyerang kita. Ini harus diperhatikan. Dan ini sekali lagi menyebabkan kita harus tetap melakukan strategi yang dinamis. Gitu. Jadi jangan cuman murah 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 sampai akhir, nggak bisa gitu juga. Kita perlu harus bikin strategi yang bagus atau penyesuaian harga yang dinamis gitu ya. Jadi kalau misalnya konsumennya udah, misalnya ada konsumen yang udah mati lah gitu karena kita perang harganya gila-gilaan, sehingga akhirnya kompetitor kita akhirnya tersingkir. Ya boleh lah kita naikin sedikit harganya. Kan pesaing kita udah hilang satu. Jadi kayak gitu. Jadi penyesuaian perlu 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 tetap dilakukan. Dan sekali lagi ini semua berdampak banyak pada perusahaan gitu ya, internal dan eksternal gitu ya. Karyawan nanti akan harus kerja lebih banyak mungkin karena begitu kita jualan murah biasanya yang beli juga banyak, berarti kebutuhan pasar akan produk kita kan banyak juga kan. Jadi kita harus mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat lagi. Tentunya nanti akan ada kemungkinan adanya risiko kesalahan gitu ya, atau defect atau cacat dalam dalam produk. Nah ini juga harus kita pikirin gitu. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan gitu loh dalam dalam perang harga. Jadi kita nggak bisa berjalan, sebenarnya harusnya manajemen berpikir kita tidak bisa berjalan dengan manajemen normal kalau misalnya perusahaan atau bisnis unit ini ingin melakukan perang harga. Begitu kita ngomongin, oh kita mau perang harga, berarti mindsetnya juga harus diperbaikin juga. Jangan cuma mengandalkan manajemen yang ada, budaya yang ada, gitu. Sehingga akhirnya rencana kemana, pelaksanaannya beda-beda gitu ya. Gitu. Oke, ini yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi ini menjawab janji saya, rencana saya untuk membahas perang harga setelah kemarin kita membahas di video-video sebelumnya gitu ya, entah di minggu keberapa gitu ya, membahas tentang penetapan harga. Seperti itu. Oke, demikian aja dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya pamit. Sehat-sehat semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih.